Sejarah berdirinya Kesultanan Goa Talu. Kesultanan Goa Talu adalah kerajaan Islam di Sulawesi Selatan yang terbentuk gabungan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talu. Didirikan oleh Tumanurung Bainea pada awal abad ke-14. Pada awalnya, di wilayah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Selapang atau 9 bendera. 9 komunitas tersebut membentuk Kerajaan Goa pada awal abad ke-14. Kerajaan Goa mengalami perpecahan pada abad ke-15 akibat perang saudara dan menghasilkan berdirinya Kerajaan Talu. Hingga pada akhirnya, Raja Daeng Mantare Karaeng Tumapa Risikalona membuat perjanjian dengan Talu dalam kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat pada 1565. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Goa Talu atau Kerajaan Makassar dengan sistem pembagian kekuasaan. Raja dipilih dari garis keturunan Goa, sedangkan Perdana Menterinya dari keturunan Talu. Kerajaan Goa Talu kemudian berkembang sebagai pusat perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Goa dan Talu memasuki masa Islam dan berubah menjadi kesultanan. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena dakwah dari Datuk RI, Badang, dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Penguasa Goa Talu pertama yang memeluk Islam adalah I Manggarai Daeng Mandrabia 1593 sampai dengan 1639 Masehi dengan gelar Sultan Alauddin. 2 tahun kemudian seluruh rakyatnya selesai diislamkan. Bagaimana kerajaan-kerajaan ini berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah mereka dan sekitarnya? Kerajaan Goa Talu merupakan kerajaan yang berpengaruh dalam sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10, Tony Palangga, sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Kemudian, pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jalo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1605, Raja Talo dan Raja Goa ke-14 memeluk Islam, berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam dan Sultan Alauddin. Sultan Alauddin mengundang 3 mubalik dari Minangkabau untuk mengajarkan Islam di Sulawesi Selatan. Pada tahun 1607, Sultan Alauddin menetapkan Goa Talu sebagai kerajaan Islam di pusat Islamisasi. Islamisasi dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, ada jalan damai. Sultan Alauddin mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Yang kedua, peperangan. Perang Goa Talu melawan aliansi Bugis pada tahun 1611. Perang ini berlangsung selama beberapa tahun dengan hasil bervariasi. Pada akhirnya, kerajaan Bugis menerima Islam sebagai agama mereka. Raja Bone Arung Palaka berperan penting dalam mengislamkan rakyatnya. Penyebaran Islam juga dilakukan di kerajaan Goa Talu ke wilayah-wilayah di luar Sulawesi Selatan, seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Hal ini dimungkinkan karena kerajaan Goa Talu memiliki kekuatan militer dan maritim yang besar. Struktur pemerintahan, sistem sosial, dan bagaimana Islam mempengaruhi tata kelola dan hukum Kesultanan Goa Talu. Struktur pemerintahan, yang pertama, Raja atau Sultan yang terdiri dari penguasa tertinggi, pemimpin politik, dan agama. Yang kedua, ada Mangkubumi yang terdiri dari Perdana Menteri bertanggung jawab atas administrasi. Yang ketiga, ada Karaeng yang terdiri dari bangsawan, pejabat tinggi, dan pemimpin wilayah. Yang keempat, ada Bate Salapang yang terdiri dari Dewan Penasihat Raja. Sistem sosial, yang pertama, bangsawan atau anak Karaeng yang terdiri dari kelas tertinggi, status sosial, dan kekuasaan politik. Yang kedua, kaum agama yang terdiri dari ulama dan tokoh agama, dihormati setelah Islam masuk. Yang ketiga, ada rakyat biasa yang terdiri dari orang bebas, bekerja sebagai petani, pedagang, dan nelayan, memiliki hak dan kebebasan. Yang keempat, kelas rendah yang terdiri dari budak dan tawanan perang tanpa hak kebebasan. Pengaruh Islam terhadap tata kelola dan hukum tata kelola, Sultan sebagai pemimpin agama dan politik, Mangkubumi bertanggung jawab dalam mengelola urusan yang berkaitan dengan agama Islam. Hukum, yaitu penerapan hukum syariah yang terdiri dengan masuknya Islam. Hukum syariah mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pernikahan, perdagangan, dan hukuman pidana. Yang kedua, ada Kodi atau Hakim Islam, yaitu diangkat untuk mengawasi penerapan hukum syariah dan menyelesaikan sengketa berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Pendidikan, yaitu pendidikan Islam diperkuat, madrasah atau pesantren didirikan. Kesultanan Goa Talu. 1. Jalur perdagangan.
Jalur lintas perdagangan Kesultanan Goa Talo yaitu dari Maluku melalui Makassar dan Borneo ke Selat Malaka. Kesultanan Goa Talo terletak di posisi strategis berada di antara jalur pelayaran dan perdagangan Malaka dengan Maluku. 2. Barang dagangan utama. Goa Talo menjadi pusat distribusi rempah-rempah dari Maluku seperti cengkih, palah, dan lada. Adapun hasil bumi kerajaan Goa seperti beras, kapas, pala, ikan teripal, dan kulit penyu. 3. Hubungan dari kerajaan lain dan negara asing. Kerajaan Goa Talo juga berperan sebagai bandar penghubung antara Malaka, Jawa, dan Maluku. Hal ini membuat berbagai pedagang dari penjuru negeri tertarik untuk datang ke kerajaan Goa Talo. Tidak hanya menjadi pusat perdagangan Nusantara, kerajaan Goa Talo juga menjadi pusat perdagangan internasional dengan pedagang internasional yang datang dari Portugis, Inggris, dan Denmark. Kerajaan Goa Talo menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan lainnya seperti kerajaan di Banten dan Aceh, Golkonda di India, dan Kerajaan Ottoman di Timur Tengah sebagai upaya menjaga kemakmuran perekonomiannya. 4. Kontribusi ekonomi kesultanan terhadap pengembangannya terjadi melalui kekuatan maritim untuk melindungi jalur perdagangan, peran bandar Sombaropu sebagai sumber penghasilan, dan kebijakan ekonomi yang mendukung perdagangan bebas yang secara keseluruhan meningkatkan kemakmuran dan perkembangan ekonomi kesultanan. Pengaruh Islam dalam seni, budaya, dan arsitektur. 1. Arsitektur. Contohnya ada masjid. Masjid-masjid seperti Masjid Tua Katangka dibangun pada tahun 1603, menampilkan elemen arsitektur Islam seperti kubah, menara, dan mihrab. Istana. Contohnya Istana Bala Lompoa juga menunjukkan pengaruh Islam dalam bentuk bangunan, ornamen, dan dekorasi. 2. Ada seni dan budaya. Contohnya sastra, berkembangnya naskah-naskah berbahasa Melayu dan Arab yang berisi ajaran Islam seperti syair, hikayat, dan kitab-kitab keagamaan. Musik dan tari. Pengaruh Islam terlihat dalam seni pertunjukan seni tari Pakarena yang dahulu ditarikan oleh putri bangsawan dalam upacara penting. Ganrang gendang digunakan dalam berbagai upacara adat dan keagamaan. Adat istiadat. Tradisi masyarakat Goa Talo seperti upacara pernikahan, kelahiran, dan kematian banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Upacara keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Ramadan menjadi bagian dari dalam tradisi Goa Talo. Periode kejayaan dan faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau runtuhnya Kesultanan Goa Talo. Masa kejayaan dari Kesultanan Goa Talo terjadi pada tahun 1653 pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Kerajaan ini pada masa kejayaannya dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagang di bagian timur Nusantara. Sementara itu, di bidang sosial, pemerintahan Sultan Hasanuddin berhasil memajukan kebudayaan dan pendidikan Islam. Kerajaan Goa Talo mengalami keruntuhan pada tahun 1666 dan jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1669. Beberapa faktor penyebab runtuhnya kerajaan ini adalah 1. Persaingan perdagangan dengan VOC. VOC merupakan perusahaan dagang Belanda berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah dari Maluku dan menguasai pelabuhan-pelabuhan penting di Nusantara termasuk Makassar. 2. Perlawanan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin melarang pedagang menjual rempah-rempah kepada VOC dan membentuk persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain yang anti Belanda seperti Banten, Mataram, Ternate, Tidore, dan Banjar. Ketiga, Perang Makassar. Sultan Hasanuddin melawan VOC dengan pasukannya. Namun VOC menggunakan politik adu domba bersekutu dengan Raja Bone Arupalaka untuk melawan Goa Talo. Perang ini kemudian dikenal sebagai Perang Makassar. Setelah bertahun-tahun perang, Goa Talo akhirnya kalah. Keempat, Perjanjian Bungaya. Kekalahan dalam Perang Makassar memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 yang sangat merugikan Goa Talo dengan menyerahkan hak-hak penting kepada VOC dan membatasi kebebasan perdagangan. Perjanjian ini menandangi awal keruntuhan Goa Talo.